Proses pergantian tahta kerajaan Keraton Kasunanan Solo diwarnai ketegangan. Peristiwa ini terjadi setelah raja sebelumnya, Pakubuwono ke-13 meninggal dunia pada 2 November 2025. Kanjeng Gusti Adipati Anom Hamengkubuwono Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram atau Gusti Purbaya mengucapkan ikrar saat melepas jenazah Pakubuwono ke-13 menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Ingsun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram ing dina iki Rebo Legi 14 Jumadil Awal taun 1959 utawa kaping 5 November 2020 hanglintir keprabon dalem minangka Sri Susunan Karaton Surakarta Hadiningrat kanthi sesebutan sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono 14. Pasca hari itu, suksesi pergantian tahta kerajaan Keraton Solo tak berjalan mulus. Ikrar dari Gusti Purbaya ditentang oleh pamannya, Mahamentri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan yang merupakan adik dari Pakubuwono ke-13. Adik Pakubuwono ke-13 ini meminta suksesi pemilihan raja ditunda hingga 40 hari berkabung dan Tejo Wulan mendeklarasikan diri akan mengambil alih kepemimpinan keraton untuk sementara. Menyusul, beredar info pengukuhan Gusti Purbaya sebagai Pakubuwono ke-14 pada 15 November 2025. 2 hari sebelum penobatan raja, keluarga besar Keraton Solo menggelar pertemuan internal dan menobatkan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi sebagai penerus tahta. Rapat besar yang difasilitasi Mahamentri Keraton Surakarta pun memanas saat Hangabei dilantik sebagai Pangeran Patih atau calon raja. Sebagai informasi, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei atau Mangkubumi merupakan anak laki-laki tertua dan anak dari istri kedua dari Pakubuwono ke-13. Sementara Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purbaya merupakan anak dari istri ketiga Pakubuwono ke-13. Dan itu sudah ditekankan, dijadikan acuan, dijadikan paugeran bahwa kalau nggak punya permaisuri ya sudah anak laki-laki tertua. Tapi memang kan direkayasa seakan-akan ada permaisuri, terus ada surat wasiat lah, ada pengangkatan Adipati Anom sebelumnya. Nah ini baru akan kita kaji secara hukum. Artinya untuk jumenangan rencana jumenan besok Sabtu itu seperti apa menanggapinya? Ya biar aja dia mau jalan. Saya tetap akan berpegang pada 40 hari atau 100 hari. Dan hasil yang hari ini pun juga itu langsung dibawa oleh Panembahan untuk disampaikan kepada pemerintah. Itu bukan kita pemerintah cawe-cawe, tidak. Justru kami yang menyampaikan untuk supaya negara itu hadir. Supaya lestari keraton ini. Itu loh. Putusan kerabat besar. Kerabat besar itu sentono darah dalam, sentono orang biasa yang disentanake, terus pokoknya nanti tunggu saja. Pokoknya secepatnya nanti akan ada pemberitaan dari keraton. Artinya langkah setelah ini seperti apa? Langkahnya ya untuk keraton. Gak ada yang lain ya. Untuk kelangsungan keraton. Menanggapi untuk rencana yang besok Sabtu itu seperti apa? Itu mohon sabar tunggu saja nanti tunggu sabar saja. Nanti kalau misalnya ada dualisme kepemimpinan di keraton Solo sendiri nanti akan seperti apa? Saya belum bisa menjawab. Pokoknya sabar dulu, tak support dan doanya. Yang penting kelangsungan keraton berjalan lebih baik untuk ke depan. Ya? Berkomunikasi dengan Gusti Purbaya? Terakhir ini belum ada komunikasi lagi. Tapi nanti pasti ada komunikasi lagi. Kalau untuk proses penobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke Gusti Tejo, nanti ke Panembahan Agung Tejo Wulan saja nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya mungkin. Ya pokoknya mohon bersabar, matur nuwun sanget. Nanti pasti ada berita dari keraton. Menanggapi pertemuan ini, Gusti Kanjeng Ratu Timur menyampaikan kekecewaannya dan menyebut Mangkubumi berkhianat karena melanggar kesepakatan yang mereka buat di depan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Saya cuma
Sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra-putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Kan kami sudah bicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, bahkan kami sudah di hadapan Gubernur Bapak Rispati dan Bapak Gibran, kami kan sudah berbicara. Kami sudah bersepakat untuk ini kan putra mahkota, di mana di situ adalah Hamengkubuwono Ngafas Kangjeng Gusti Pangeran putra mahkota. Di situ saya sudah menyebutkan itu. Itu terjadi sebelum pemakaman? Iya, ketika Gibran datang ke sini, kami kan rapat. Itu sudah saya sampaikan dan kami sudah sepakat. Akan tetap dilaksanakan karena ini sudah cacat hukum. Tidak bisa mewakili kami sebagai putra-putri PB13 karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PB12 yang hadir hanya 6, yang 2 walk out dari 23 yang diundang. Silahkan Anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari segi adat. Itu tadi kan memegang surat edaran dari Kementerian Kebudayaan. Iya. Itu kalau dari pihak Gusti Timo sendiri apakah juga menerima suratnya itu? Tidak menerima. Tanggapannya seperti apa kalau mengetahui surat tersebut? Karena itu saya tidak datang, karena kami tidak merasa diundang oleh kementerian. Terkait pertemuan dengan sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari Wapres Gibran hingga Wali Kota Solo, Mangkubumi mengatakan bahwa pertemuan ini tidak membahas suksesi maupun kesepakatan. Sementara menanggapi soal pertanyaan wasiat dari Pakubuwono ke-13, Gusti Kanjeng Ratu Timur juga menjelaskan bahwa surat wasiat dari Pakubuwono ke-13 menjadi dasar penobatan Gusti Purbaya menjadi Pakubuwono ke-14. Ketika berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinul Pakubuwono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Jadi memang Jenderal Mawar tidak pernah ada dia menanyakan. Sekarang siapa sih yang mungkin siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu itu, gitu. Pastikan suratnya itu ada. Ada Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum agama. Pada 15 November 2025, Gusti Purbaya mengucapkan sabda dan janji secara sakral di atas Watu Gilang dan resmi menyatakan menjadi Pakubuwono ke-14. Sabanjure ingsun prasetyo sepisan bakal halindaki kawicaksanan minangka seni susuhunan kanthi adhedhasar saring-ating agama Islam lan paugeran soalnya di depan soalnya Pak. Kanthi bener becik linambaran adil para marka sarta bakal ngayomi marang sapa wae kang setya bekti ing Karaton Surakarta Hadiningrat lan panjenengan ingsun. Kaping pindho ingsun tansah sembuyung Nagara Kesatuan Republik Indonesia kanthi lahir batin minangka Darmaning Raja. Usai melakukan prosesi raja baru kemudian dikirap berkeliling kota Solo. Cara ini dilakukan untuk memberitahukan ke masyarakat bahwa Keraton Kasunanan memiliki raja yang baru.